Apa kabar? Baik, baik sekali. Alhamdulillah. Puasanya gimana, Bil? Alhamdulillah lancar. Ya, belum ada yang bolong lah ya sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Kita kenalan dulu di Bil. Nama lengkapnya siapa sih, Bil? Nama lengkap aku di akte di jasa gitu ya. Itu Salsabila Ayuning Prameswari gitu. Tapi nama panggung aku tuh Salsabila Prameswari. Nama Oh, ada panggung. nama panggung sama nama yang ada di ijazah sama akte ya. Ada. Luar biasa loh Ibu ini. Terus sekarang kegiatannya ngapain aja, Bil? Kegiatan aku sekarang otomatis ya pasti kerja lah ya gitu. Sama aku lagi Hmm, ikut banyak course gitu sih wes, sebetulnya. gila anak ambis nih, anak ambis Bogor ini mah. Ambis first. Kerjanya di bagian apa, Bil? Ya, jadi aku sekarang kerja di Digdaya Cita Selaras ya kan, Hmm, sebagai Operation dan Human Capital Assistant gitu. ide. Ya itulah makanya aku banyak ikut course di bidang yang linear gitu sama kerjaan aku sekarang gitu di bidang HR dan Human Capital gitu. Oke. Tadi operasional and apa? Human Capital And human Assistant. capital assistant itu ngapain aja tuh? Jadi sebenarnya kayak yang ya aku membantu di operasional perusahaan sehari-hari gitu. Sama yang kedua tuh Hmm, di human capital tuh aku banyak bantu buat gimana sih kita di karyawan tuh merasa sejahtera gitu dengan pede. adanya aturan-aturan di perusahaan gitu-gitulah kayak related to people lebih ke Hmm, situ sih. mensejahterakan karyawan ya. Ya Ya saya gitu. sejauh ini sejahtera sipil. Alhamdulillah. Tapi dulu berarti kuliah jurusan apa, Bil? Nah, ini nih sebenarnya yang menarik gitu karena kuliah aku tuh rada nggak nyambung gitu sama kerjaan aku sekarang gitu. Ya walaupun masih ada Hmm, nyambung-nyambungnya dikit sih. hmm. Dulu aku kuliah di jurusan hukum gitu kan. Iya, di jurusan hukum dan dulu aku ngambilnya hukum tata negara. Dan itu Oh, nggak nyambung sama sekali kan sama kerjaan aku sekarang. Kalau misalnya mau ngambil human capital gitu di perusahaan atau apapun itu sebenarnya harusnya ngambilnya hukum bisnis gitu kalau mau dihukum ya gitu. Tapi ah, aku ngambilnya HTN gitu, jadi kayak karena ketidaktahuan aku gitu kan. Jadi salah satu melenceng. gak apa-apa, Bil. Kan hukum juga mensejahterakan Betul masyarakat juga. ya. Lu sekarang mensejahterakan karyawan dulu nih. Kalau tadi kan kemarin tata negara ya. Iya, aku tata Tata negara negara. kemarin. Sekarang tata 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 perusahaan, iya perusahaan. bener-bener. Bener-bener. Kalau di kuliah tuh bareng teman-teman suka main games gitu gak sih, Bil? Main games. Aku tuh lebih, jadi sebenarnya dulu aku tuh ngegerombolnya sama anak-anak ambis gitu kan. Ngegrombol ya. Iya, ngegerombol. Kayak ikan ngegerombol gitu loh. Terus sama Terus anak-anak ambis gitu. Jadi eh, kayak kita tuh nggak banyak main games tapi lebih banyak jalan-jalan dan diskusi sih sebetulnya anak gitu. ambis tapi hobinya jalan-jalan sama diskusi Gimana ya. tuh? Biar imbang atuh, biar nggak stres. Berarti nggak terlalu suka kayak main games gitu-gitu. Suka sih, cuma karena kita tuh nggak kreatif ya. Kurang Games kreatif gitu ya. games games yang dimainin tuh games apaan, Bil? Gitu sih. Games yang dimainin games apaan biasanya? Games aku tuh dulu games apa ya dulu tuh kita tuh senang banget main Stako. Jadi Oke. dulu kalau misal kumpul gitu kan Mm-mm. di cafe gitu, terus kita tuh pasti milih cafe yang ada board gamenya gitu. Jadi ada kayak Stako kayak gitu-gitu. Oh, Seru sih itu berarti kalau buat sering mainin mainnya barengan. tuh di cafe ya, game Iya, board game gitu. Oke, board game sekarang ya, aku ada akan board game. mengajak Anda bermain lagi. Dari Ini briefing. kayak tebak-tebak gambar gitu. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, kita mulai yang pertama ya. Ini menurut Cabil gambar siapa nih, Bil? Asli ini tuh aku ngerti, tapi aku lupa namanya siapa ya. Aku tahu Dilan, Dilan KW, tapi siapa gitu? Siapa? Wah, parah, Dilan KW. parah. Gilan KW. Cepmek nggak sih cepmek? Cepmek, Ya, iya kan? iya. Iya kan? Pada sini. Kenapa dia tidak bisa berpindah? Jadi tuh sangat Iya. ikonik banget ya dengan rambutnya ya. Yo, coba saya tanya. Rar. My favorite part itu rar. Keren banget. Oke, lanjut. Kalau ini siapa dan dia lagi ngapain? Siapa sih?
Kayaknya kalau dilihat dari tatonya tuh Lihat dari tato. siapa ya? Chef Renata bukan ya? Nah, Renata lagi ngapain tuh? Lagi main kucing. Ya apaan sih? Ini apa nih? Oh itu Blur. Apa ya? Lagi ini Iya pakai juga ya, apron. mirip kucing ya. Iya, dia Random pakai banget apron asli. gitu. Dia pakai apron ya. Kayaknya dia lagi ini deh, lagi apa? Apa? Finishing kali, Oh, finishing. finishing ya. Berarti finishing itu bagian dari apa tuh kira-kira? Masak ya. Jadi dia Mas, habis masak tuh sudah mau selesai gitu. Jadi tinggal di finishing berarti gitu. dia nggak jadi main kucing nih. Nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi. Benar Ah iya, sekali. bener. Chef Renata sedang memasak dan cancel main kucing. Tapi Ah, iya ya, miripnya mirip kucing iya, ada putih, kira hitam, kucing. oranye. Ternyata Oke, Blur. ini yang terakhir nih. Tuh, ini Apaan ya? siapa dan dia lagi ngapain? Siapa? Lagi banyak orang yang begini. eh Siapa ya? Clue-nya tuh Ini kali artis-artis serba bisa. Prilly Latukonsina. Nggak tahu sih. Antara Prilly atau eh Siapa? Kamenia nggak? Kok saya tidak berjilbab ya? Oh iya, benar benar benar. Kalau nggak Prilly Latukonsina, dia Felicia Cisaka. Oke, dia ngapain tuh? Dia lagi ngajar. Oke, Prilly Latuconsina. Oh, dia emang ini ya, tagline-nya tuh artis serba bisa banget ya. Iya, multi Asli, talented. multi talented. Bener Iya, bener. jadi Prilly lagi ngajar atau kayak presentasi lah ya. Nah, Oke Will, oke. kalau kalau yang tadi tuh ada presentasi lah ya si Prilly. Pertama kali seorang Sabil pertama kali melakukan presentasi itu kapan? Masih inget nggak? Aku tuh pertama kali banget presentasi tuh pas SMP kali ya. Wow, 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 Wait, wow. kalau SMP. presentasi presentasi yang nggak pakai layar, nggak pakai proyektor tuh SD. Dari SD tuh aku udah diajarin presentasi. Luar Tapi kalau biasa. ya, jadi terus kalau misal pakai proyektor dan laptop tuh baru SMP gitu. Oh, berarti hitungannya kalau pertama kali banget tuh SD ya? Kelas berapa tuh, SD. Will? Kelas SD berapa? kalau nggak salah tuh kelas 5. Aku tuh inget banget karena kelas aku tuh di ujung dan iya itu pertama kalinya aku presentasi. Itu dalam Iya, dalam dalam hal apa kok presentasi kelas 5 SD? aku tuh inget banget kita tuh presentasi tentang cara membuat apa ya dulu waktu itu ya? Oh, Jus iya iya strawberry. iya Jus iya iya. strawberry. Iya 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 itu cara membuat jus strawberry itu SD. Itu sendirian Kelas apa 5. kelompok? Itu berkelompok gitu. Jadi Oh, dulu presentasinya tuh berkelompok. Aku dan teman-temanku kayak sekitar berlima. Bayangin aja presentasi cuma buat cara membuat jus strawberry berlima. terus Gimana tuh? terus pembagian ngomong yang pas presentasi itu gimana ngebaginya? Jadi jujur sebenarnya aku yang paling banyak ngomong gitu di situ karena dulu dari kecil, iya dari kecil tuh aku dikenal banyak ngomong gitu. Jadi kayak jadilah sambil aja gitu. Yang lainnya tuh pegang Oh, kertasnya doang, atau nggak literally kayak semua orang pegang salah satu ujungnya gitu. oke. Jadi kayak aku yang banyak ngomong gitu. Jadi nggak jelas juga sih waktu itu masih SD ya. Tapi 5 SD udah presentasi per kelompok dan tanggung jawab presentasinya itu dikasih ke lu semua. Iya, Rasanya gimana, Bill? 5 SD eh loh, gitu. iya. Em, Jujur tuh kayak biasa aja sih sebetulnya soalnya aku tuh dari kecil udah sering ikut lomba maksudnya Luar dari biasa. TK tuh ya ikut lomba gitu jadi sebenarnya latihan itu tuh penting gitu latihan tuh penting dan membiasakan diri untuk ngomong di depan orang tuh penting gitu loh menurut aku Berarti gitu dari sih TK kak udah ikut lomba, terus udah presentasi SD iya dengan tidak ada perasaan deg-degan. Ya, oh ada ada, sih tapi kayak biasa aja gitu. iya iya Perasaan biasa aja tapi deg-degan tuh gimana, Bill? kayak biasa aja karena maksudnya ya udah sering ke panggung gitu Oh, kan, udah oke. sering ke panggung gitu. Tapi deg-degannya itu karena presentasi depan guru yang galak.
Itu bikin Oh, deg-degan gitu. deg-degannya karena Jadi takut depan. salah gitu. Iya, Baiklah, gitu-gitulah. baiklah. Tapi you did it. Woo. Ya, Terus kalau lulus pas KKM loh. lulus Kak, ya Allah KKM udah lama banget aku tidak Gak mendengar ngomong ya. kata-kata KKM. Kalau misalnya pas kayak presentasi yang lumayan challenging tuh pas kapan, Bil? Ada nggak? Ada. Jadi dulu aku sempat dinobatkan jadi ketua Paskibra. Aku harus presentasi tentang visi misi dan apa yang akan aku lakukan ketika aku terpilih gitu kan. Hmm. Dan itu challenging banget karena aku harus nggak ada persiapan sama sekali. Jadi jam 5 aku dikasih tahu aku jadi kandidat, terus jam 7 kita harus presentasi gitu. Dan aku gak persiapan apa-apa dong gitu. Terus kayak yang aduh nggak bisa kak, nggak bisa sampai nangis nangis sampai nangis nangis gitu kan. Terus kayak yang kamu bisa, ya kita percaya sama kamu kok kayak gini gini. Terus kayak nggak bisa tapi sambil nulis gitu. Kayak orang kerja kalau sekarang, ya Allah, tapi dikerjain. Ya Allah, capek ya Allah, tapi dikerjain. Bener-bener banget. Jadi kita tuh sebenarnya sudah melakukan itu sejak zaman bahla gitu. Oh itu ya Itulah. berarti pas pas mau Terus jadi itu challenging ketua. banget ya. Kalau pas kuliah atau kerja ada nggak Bil pas presentasi yang lumayan challenging atau presentasi yang ngebuat kesempatan itu tuh bermakna gitu loh. Oh, Terus, presentasi. Wait, kayaknya ada deh. eh, Kalau apa tuh? ini skripsi gak sih? Skripsi kan kita Iya, iya, presentasi kan iya, ya. benar. Itu challenging banget karena aku ujian skripsi itu di tengah-tengah kerjaan gitu. Jadi dulu kan Hmm, waktu pas ujian skripsi tuh aku lagi ada tugas gitu kan di Jakarta. Terus kayak jadi seharusnya tuh offline datang gitu kan ke kampus, tapi karena aku nego, aku ada kerjaan gitu, jadi dibolehkan untuk online gitu. bernegosiasi. Iya, bernegosiasi tuh dipakai banget gitu kan, sambil maksa Ah, dikit gitu, negosiasi dan maksa dikit gitu. terus, Terus em, waktu itu aku bener-bener, ya aku bener-bener nyiapin banget untuk prestasi karena semua dosen aku itu sangat-sangat expert di bidang tata negara gitu. oke. Jadi mereka ngerti celah mana yang bisa dibantai gitu lah. Dan aku juga termasuk lumayan perfeksionis ya kalau buat ngerjain tugas paper gitu. Heeh. Terus kayak deg-degannya tuh minta ampun, tapi karena harus dilakukan gitu ya. Karena kan banyak kan orang yang bilang kayak ujian skripsi tuh serem kayak gini kayak gini kayak Iya, gini iya. gitu. Terus apalagi tuh dapat bocoran kalau misalnya dosen pengujinya aku tuh kayak susah Wah, untuk ditembus gitu kan nilainya gitu-gitulah. Terus dia nanyanya juga yang susah banget, paling susah gitu deh. Ada yang bilang kayak gitu. Terus kayak aku mikir, aduh gimana nih gitu. Tapi ya udahlah ya, karena presentasi itu kan aku mengolah dataku sendiri gitu kan. iya, Jadi aku iya, heeh. pede gitu Iya, dengan apa yang iya, aku iya. presentasiin gitu. Dan menurut aku presentasi itu tuh kunci berhasilnya presentasi itu menurut aku latihan sih. Kalau misalnya bisa mengulang pengalaman presentasi itu, yang dulu-dulu itu, ada nggak yang pengen dirubah atau Hmm. diperbaiki? Ada sih, ada Ada sih. sih. Apa tuh? Ada. Em, jadi kebanyakan presentasi itu kan boring ya, karena aku nggak memperhatikan intonasi ucapan aku. Jadi aku tuh kalau deg-degan Hmm. pasti ngomongnya cepet gitu. Jadi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini, jadi yang pertama latar belakang adalah Oke. kayak gitu. Oh, gitu. Kayak rel kereta gitu. Kereta KRL. Kereta api, ya. Iya, Oke. iya kayak KRL. Terus? Ya, ya, jadi sebenarnya yang mau aku perbaiki itu ya kayak aku harap tuh aku bisa dapat ilmu gimana cara mengatur intonasi ketika presentasi sih. Itu Oke. karena itu membuat orang lebih bisa mencerna apa yang kita omongin kan kalau kita jelas artikulasi dan intonasinya gitu. Mengatur intonasi waktu presentasi ya Ya, berarti. ya betul betul. eh Last question. Ada tips atau pesan untuk anak milenial, anak Gen Z lah, weh, semua orang kalau mau melakukan Ya, presentasi gitu. ya.
Jadi presentasi itu menurut aku salah satu skill yang sangat dipakai gitu ya. Bahkan lihat kan, maksudnya aku dari SD, SMP, SMA, bahkan Panjang sampai juga ya kuliah tuh aku masih perjalanannya. melakukan presentasi. Iya. Maksudnya presentasi itu kan maksudnya bisa dipakai dimanapun gitu. Bahkan dari aku SD itu udah dipakai gitu, apalagi kita kerja gitu. Ya. Jadi sebenarnya tipsnya adalah ketika mau presentasi tuh latihan sih, latihan dan banyak-banyak ikut course atau baca buku atau apapun gitu untuk bisa meningkatkan skill kita di bidang di presentasi gitu, karena itu sangat membantu banget gitu ketika kita tahu ilmunya gitu kan, terus kita aplikasikan tuh akan sangat berguna banget, akan sangat kerasa bedanya gitu loh ketika kita hanya presentasi dan juga presentasi yang udah tahu ilmu gitu sih. Hmm, tipsnya berarti adalah latihan Mhm. sama ikut course atau training tentang si skill presentasi ini. Iya, itu penting Eh, banget. ada nggak sih Bill kayak training presentasi gitu yang bisa diikuti? Karena aku juga belum belum terlalu kayak oh ada ya training teknik presentasi. Ya ada banget. Jadi buat teman-teman yang mau ikut training presentasi, nanti di Dikdaya akan ada training presentasi gitu. Di Dikdaya akan ada training presentasi yang bisa Oke. diikuti oleh semua orang yang mau belajar tentang teknik dan skill presentasi gitu. Jadi tungguin aja, stay tune di Instagram Dikdaya Cita Selaras atau Dikdaya by Gaya ya. Oke, berarti bakal ada training presentasi ya di Dikdaya. Iya, iya Luar dan itu biasa menarik, ya. menarik Ya, banget, kita menarik bisa banget. ikut tuh. Bisa dong. Karena penting banget, jujur penting banget. Dan aku Yes. jarang banget menemukan teknik presentasi yang kita tuh ikut engage Iya gitu di dalamnya kan? gitu. Dan di training ini kan kita akan belajar teori dan praktek ya gitu. Jadi akan dapat dua-duanya tuh, nggak hanya dapat teori aja gitu. Itu menarik sih buat dipelajari dan diikuti tentunya ya. Gas, gas, daftar kita lah. Thank you banget ya Sabil sudah meluangkan waktu di bulan Ramadan ini Iya. berbincang-bincang dengan saya. Aduh, Kalau seneng banget begitu, ya. terima kasih banyak dan Thank selamat you. menunggu berbuka puasa. Yeay, masih lama Sehat-sehat ya, Bun. Sabil. Bye-bye.